Untuk teman-teman semua yang ada di Velodrome, kita akan langsung menuju ke game yang ketiga. Jadi langsung saja mana suaranya? Let's go to the land of dawn. Dimana game ini adalah penentuan match point untuk Onyx. Wow, game ini bisa dimenangkan, sudah dipastikan ya. Onyx akan ada di final upper bracket. Wow, tapi kerusuhan kembali terjadi. Lagi dan lagi terjadi kerusuhan dan Naboy tetap menjadi korban pertama Baloyski. Selamat kali ini. Biodata nama San. Ya, hobi. Duta First Blood. Oke. Lah kalau Aboy gimana? Korban korban Duta First Blood. Korban first blood. Tapi ya memang bayangkan ya. Buset. Ini Gops memang tipikal yang memang harus kayak gitu ya. Screening, tapi jangan lupakan Lilia, Sans ini ikonik banget. Hero-hero yang bisa nge-skate, hero-hero yang bisa bikin miskalkulasi. Dan bahkan bisa menyusahkan pergerakan dari Aboy, pergerakan dari Gops itu sendiri loh. Ya, ini kan bisa dibilang dari lima-limanya hero geek jarak dekat semua. Ya. Itu angry gloom nanti bakal bener-bener membuat angry beneran gitu loh. Iya, benar juga tuh. Marah beneran. Oke. Di barusan gagal sebuah percobaan tadi untuk bisa mengamankan Kara Popo Buff. Untungnya masih bisa diambil oleh Meki, namun Aboy narik Kara dari Keyboy. Dan juga dibanting lagi Keyboy. Tidak akan selamat. Jadi ya, balasan dengan adanya satu buat Tidal Strike. Flicker dari Baloyski yang akhirnya juga ini ngebuat ada point kill balasan. Tapi masalahnya sekarang Lutfi dengan Esmeralda-nya benar-benar menyabet dengan selendang-selendangnya. Dan dimana Gops ini gak bisa leluasa lagi untuk screening atau bahkan menang jalan untuk ke-cut wave minion. Yap, jadi di tempat berbeda Savero. Dengan ada Cloud yang memang sudah digunakan pula di game yang ketiga ini. Dan Turtle akan seperti apa lagi di kejadiannya. Ya, dan ini sesuatu yang berbeda buat Nick. Yap. Ada angin segar untuk mereka juga akhirnya mendapatkan satu buah turtle. Itu di tempat berbeda ada Shadowkin dikeluarkan oleh lebih sedikit lebih tersisa. Hilda, bisakah dia menggagalkan untuk mengamankan Kara dari Hayabusa tapi masih gagal. Yap, pertukaran akhirnya bisa dilakukan juga sama Onyx ya atas upaya screening dari Gops yang akhirnya membuat dirinya tumbang. Betul. Tapi memang tipikal head to head antara fighter jungler dan juga assassin jungler yang dimana memang nggak terlalu mau paksa untuk bisa setup duluan ya untuk Onyx-nya sehingga lebih memilih untuk secure. Dan akhirnya ada trade. Kalau Gops tidak tumbang ini keuntungan buat Geek. Dan akhirnya ini menjadi netral lagi. Sendiri. Again di area bottom lane kalau kita intip ya 1v1 situation. Terus terjadi juga antara kedua laner. Kalau kita lihat dari Geek. Wah, ditarik lagi di Kroeknya, bisa-bisa tapi Keyboy memanggil rekan-rekannya. Dan berusaha terlihat ada Kairi. Dan masih melihat dari kejauhan dengan satu buat Shadow yang dimiliki. Belum mau menggunakan jari Shadow Kill yang dia punya. Namun Make It cukup agresif. Ya, karena menyadari betul ya, Aboy ini dia hero powernya dia, Farah Boy. Yang sangat tepat waktu untuk membuka Netherrealm sehingga akhirnya apa yang ingin dilakukan sama Onyx untuk bisa membalaskan keadaan, ini jadi buyar. Yap. Dan Kenzinski masih dalam posisi yang cukup aman sejauh ini. Karena sudah ada informasi tadi ya, kalau Keyboy juga sudah memanggil rekan-rekannya, sudah menggunakan portal di tempat yang lain. Jadi aman. Oke, dan ini gap yang paling sengit ya sejauh 3 game yang kita saksikan juga. Draft yang cukup berbeda juga karena di match point-nya buat Wah, langsung dihajar tapi Keyboy. Sedikit lagi dari Keyboy mencoba untuk bisa membalaskan keadaan saat ini terakhirnya Keyboy. Cukup lama tadi waktu yang dibutuhkan untuk bisa menumbangkan langsung arah dari Keyboy. Yes, dan again ya Chip menjadi bulan-bulanan warga di 3 game yang berbeda ini. Yep. Oke, bermain dengan hero-hero power ya bisa kita katakan juga. Suyo dari Sekit, Parapis juga dari Aboy. Ini terlihat jauh lebih nyaman buat Geek Fam itu sendiri. Dan apakah dengan Best of 5 ini bukan download game 1, tapi downloadnya game 1-2. Karena Best of 5. Best of 5. Iya. Datanya lebih banyak dari download ya. Benar. Oke, dan Keyboy masuk ke dalam rebutan. Dan Keyboy masih sempat bisa memanggil rekan-rekannya untuk kali ini sebuah pertemuan terjadi. Tapi Nadella benar dibuka dan Keyboy ini pun harus melakukan nyawa. Namun coba lihat pergerakan dari Kenzinski masih dengan zaman Force Rodes dan juga Synchrovision yang dimiliki Savero bertahan sampai terakhirnya diajar Baloyski tapi tidak kena. Kepada berbeda, namun pergerakan dari Ludwig tidak sempat untuk bisa mengamankan karena dari Kenzinski. Oke. Dan Turtle kedua jatuh ke tangan dari Make It dan ini angin segar untuk Geek Fam itu sendiri. Team fight yang bisa mereka bawakan ini sangat-sangat kuat. Pick off ada. Dengan utility mid lane dengan adanya Netherrealm juga ada. Damage constant juga burst dari Kenzinski ini sangat-sangat menolong. Wah. Tapi
permasalahannya cuma satu Pak nanti. Apa ya? Defense, mereka akankah bisa menanggulangi split push power yang bisa saja dibawakan antara Hayabusa ataupun Cloud? Waduh, tapi Gob sekarang berjuang dulu dalam home sweet home ya. Home sweet home. Iya. Rerumputan. Rerumput, iya. Memang kodamnya di rumput ya. Iya. Tapi untuk Gfam, ya itu mereka secara team fight untuk 5 pemain mereka yang kuat banget. Tapi again dari Onyx mereka bisa memanfaatkan split push powernya. Hayabusa kah? Cloud kah nantinya yang bisa ditugaskan juga buat bisa memainkan lane jauhnya. Sementara untuk equipmentnya juga work aja bagi untuk Xavero ini masih belum cukup tentunya. Tapi Sun akan bermain dengan mana reduction dan juga cooldown power dengan adanya satu poin enchant talisman. Lah, Make Kids, oke. Make Kids, akankah sempat bisa pulang dan juga kabur dari tersebut? Masih sempat, karena tadi Gob sudah melihat dari kejauhan. Aman bang! Iya, dan Omegis ini tertahan di level 9 ya, walaupun dengan 2 modal turtle tadi, levelnya masih unggul Kairi loh. Padahal udah ada 2 turtle tadi ya. Iya, karena Kairinya bener-bener masih farming terus-terusan, tapi ya Onyx mereka jangan sampai lengah. Dan dimanfaatkan juga dengan adanya dorongan waste minion di arah top dan juga bottom, sehingga outer turret sekarang sudah mulai dihancurkan. Ya, ini dia pertempuran akan kembali terjadi karena Orange Buff sudah mulai diinvasi, tapi mereka mengurungkan niatnya. Ada satu tsunami slam yang menggambarkan ke arah Kairi. Begitu sekarang lebih bagi ke arah pada sakit banget satu kronos dan synchro vision dari Kensiski. Melumat habis ke arah Esmeralda, bahkan Sun masih ada Black Shoes, bisa gitu kedinai dari satu kematian, tapi tidak bisa. Tapi Kiboy sekarang sudah hadir kembali dan mereka masih memaksakan keadaan untuk yang masih ada Netherrealm dan juga Kiboy berhasil kabur dari tersebut. Hanya saja Kensiski maju lagi ke arah terbang. Synchro Vision dan Chrono Dash yang satu itu rakit dan pasti dapat, tapi mengakibatkan Kensiski pun harus lejap seketika. Bahkan Gob bisa saja menjadi nyawa kedua yang harus diambil. Ya walaupun emang ya Gomsi bisa dapetin Xavero. Menjadi pertukaran antara kedua belah gold laner, tapi double kill buat Kairi ini menjadi pundi-pundi tabungan lagi untuk dirinya. Tapi secara level sekarang Make It sudah berbalik unggul. Dan ya hati-hati dengan adanya flicker Tsunami Slam. Even itu terhadap sosok assassin. Kalau keadaan ataupun angle-nya nggak ketebak, apalagi keadaannya sekarang vision dari Gigi sangat-sangat luas, itu bahaya banget. Ya tadi kan langsung di area orange buff, Kairinya yang hilang. Udah target banget ya. Gue pikir tadi buset mereka maksain banget nih antara outer dan inner gitu. Tapi ternyata memang ya itulah efektivitas dari Abo ini yang bagus banget. Ini faktor Kak, Apa tuh? kalkulasi. Gitu ya. Sangat-sangat penting soalnya kalau kalkulasi dari penggunaan timingnya itu salah, kan juga jadi sangat-sangat disayangkan. Tapi ya ini, balik lagi dengan hero nyaman ini menjadi sebuah faktor juga untuk Gfam bisa mendapatkan keunggulan yang cukup besar. Apalagi secara damage output untuk Kaboy juga cukup menyakitkan. Udah lightning transian di sana. Dan Kensiski ya gimana sih ya, dia lumayan sustain kan sebetulnya. Oke, Lutfi mencoba untuk maju tadi dengan Palistar yang dia miliki. Tapi Make It mendadak hadir pula. Hanya saja Kensiski di bagian belakang ada sebuah pergerakan dari Kiboy yang tidak tertebak. Mereka berhasil mendapatkan dirinya di dalam sebuah arena pertempuran. Tapi Sanjay pun harus menekan nyawa, shutdown. Aboy pun langsung menghilang. Tapi shutdown pula untuk Kairi. Kairi yang menjadi korban banget sekarang Kiboy. Melejap seketika. Dan triple kill untuk Make It. Ini dia Rookie of the Season. Yang akhirnya menunjukkan bagaimana kualitasnya. Dengan Suyo yang amat sangat nyaman dia gunakan. Emang udah kuncian banget ya kalau udah Suyo. Kuncian, benar. Apalagi kalau kita melihat juga Baloiski di sini sangat-sangat bersabar ya. Dia tahan banget Tsunami Slam-nya tadi benar-benar untuk bisa mengunci di mana keberadaan dari Kairi. Oke, terdengar suara konsil. Konsil kali ini. Seperti apa lagi? Ada 4 purify yang dimiliki oleh pemain dari Onyx. Mau tidak mau hanya Kairi yang akan menjadi korban seperti yang dibandingkan Tsunami Slam yang hanya satu. Sekarang coba lihat Lutfi sampai terakhirnya Lutfi masih berhasil kabur. Boy, flicker. Itu dia. Untuk Lutfi sendiri. Iya, tapi setengahnya dapetin 1 poin kill juga. Tapi hati-hati Xavero. Dia sudah bisa menjalankan tugasnya sebagai satu sosok yang bisa memegang lane jauh. Split push inner turret yang akhirnya harus bisa ditanggulangi juga oleh Gigi. Ini agak berbeda ya, karena gak ada macro play kayak shortcut lagi buat Gigi itu sendiri. Sementara walaupun memang dalam keadaan unggul, mereka sangat-sangat bisa memanfaatkan waktu untuk bisa menguasai area dari Lord-nya. Nah si Lord yang pertama, akankah ada kontes paksa dari Onyx? Tapi harusnya enggak sih, masih Lord 1 soalnya. Iya. Kecuali udah Lord Evolve. Gimana ya kalau dilihat dari Onyx? 4 purify. Ya.
Iya. Cuman ada Kairi doang nih. Iya. Makanya dari tadi ya mohon maaf lahir dan batin ya. Kairi lah yang terbang-terbangan terus. Oke. Daripada gak ada retri kan. Iya. Oke. Tapi keadaan kembali tenang kali ini. Jingfem juga gak mau yang terlalu terlena dengan keunggulan yang sedang mereka miliki. Lord memang dibiarkan terlebih dahulu. Kembali menjalankan lane bawah. Sementara Onyx, defense seperti apa yang ingin bisa mereka tunjukkan? Again untuk menjaga high ground di sini masih ada Suns juga. Yap. Mereka tepat berada di dalam area defensif. Yang dimiliki oleh pemain-pemain Onyx, hanya saja harus menahan lagi. Ya, masih aman so far. Dengan tertriggernya juga beberapa holy defense ya di arah tengah dan juga top. Sehingga kali ini Lordnya pun masih cukup tertahan. Belum menjadi satu dobrakan yang cukup berarti untuk Onyx itu sendiri. Sementara keadaannya ini semakin tertinggal untuk Onyx. Mereka hanya bisa mengandalkan farming dari SDM. Sumber daya minion. Yang akhirnya juga ini lagi dilematis buat Onyx. Mau dikasih ke siapa? Kairi kah? Savero kah? Karena dua-duanya sangat-sangat membutuhkan item. Oke. Nah mereka pun ya pemain-pemain dari Geek juga yang mau nggak mau juga mereka emang udah menahan juga dari wave minion loh. Yang nggak terus-terusan di Itu biar gak farming. Iya biar nggak farming, makin nggak farming lagi tuh. Benar. Capek banget udah. Dapat ya. Masih dapet. Sambil purple, orange sedikit lah lumayan. Ada retri yang digunakan juga. Oke. Tapi awareness dari Gobs juga ini lumayan bagus ya pastinya untuk bagaimana menghindari serangan-serangan kejut dan split push. Tapi hati-hati Kairi. Yap ini dia ada Gobs dalam berebutan. Dan sekarang waktu itu Gobs bisa mengejar. Dan ada flicker yang sudah terlihat. Bahkan Baloyski sudah langsung memotong bagaimana jalur kepulangan yang dimiliki oleh Hayabusa. Dan mereka bersiap untuk bisa mengejar lagi ke arah dari Kairi. Tapi Kairi bersembunyi di dalam berebutan. Begitu pintar ada Kairi. Quad Shadow kembali. Ada Kenzeski balik lagi ke bagian belakang. Tidak bisa Kairi. Tidak bisa. Aku masuk rumput part 2 apa? Wah. Ya mau gak mau kok gimana? Deg-degan ya. Itu kita yang deg-degan loh bener-bener. Oke. Itu dia. Tidak strike. Tapi masih ada Purify di mana tadi sudah digunakan pula oleh Suns. Ya, Tsunami Slam yang bisa dihindari dengan cukup baik ya. Purify. Masih ada Black Shoes-nya juga untuk bisa kembali membuat HP-nya bertambah dan aman kembali ke 3 detik sebelumnya. Tapi Geekfam, mereka nggak akan ngasih kendor nih. Mereka benar-benar ngasih pressure terus-terusan di depan gerbang defensif dari Onyx. Sembari menunggu nantinya Lord yang enhance akan hadir pula. Dan bahkan ini ngelihat dari Onyx, mereka dalam keadaan yang sulit untuk bisa menemukan jawaban. Dua hero yang bisa punya power untuk split push, ini sulit tapi shortcut. Wah langsung dong, mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah pertempuran tapi masih ada Netherlame dan itu pun menghancurkan kalkulasi yang dimiliki oleh pemain dari Onyx. Tapi Kairi-nya pergi ke tempat yang berbeda. Ada Kairi yang lagi dikejar-kejar tapi Ludwig pun berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan Kairi tidak selamat lagi. Wow. Kembali menjadi korban. Ya bagaimana sulitnya juga untuk ada shadow kill. Di situ ada Netherrealm. Yep. Terbagi lagi damage-nya. Tidak strike. Berhasilkah tadi mengangkat? Tidak. Ludwig masih ada satu Purify selamat. Yang kena damage bayangan. Sulit. Dan akhirnya Geekfam sangat-sangat memanfaatkan draft seperti ini. Untuk bisa mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat berlimpah juga. Dan Lord enhance kali ini. Tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan juga oleh Onyx. Geekfam, ini akan menjadi sebuah upaya lagi untuk mereka bisa memperpanjang series ini. Yep. Karena ini Lord yang akan bisa punya power charge juga. Lebih besar lagi daya dobraknya dengan HP yang lebih banyak juga. Dan yang pasti kalian langsung scan sekarang juga karena ada GoPay bagi-bagi 10.000 diamond. Yep. 110 diamond hanya dengan Rp1 aja buat 100 orang yang tercepat. Buruan cuy. Masa pasangan udah ketikung ini juga masih ikut ketikung? Aduh ketikung sedih banget. Jangan atau ketikung. Jangan. Jangan sakit tau. Ini dia Lord yang begitu menyakitkan. Lord yang begitu garang siap untuk bisa masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh Onyx. Lord siap membantu untuk bisa memenangkan pergerakan dari Geek. Tapi ada Black Shoes tadi yang sudah harus dikeluarkan pula zaman Fall sekarang harus dikeluarkan. Lord bisa sakit banget damage-nya bahkan tuh sekarang. Ada Keyboy yang menjadi korban pula. Base-nya terbuka dengan bebasnya dan ada berusaha untuk diaktifkan. Dan game yang ketiga milik Geek. Itu dia, the power of hero nyaman yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Geek untuk memperpanjang kesempatan mereka bertahan di upper bracket. Match point memang dihadapi oleh Onyx, tapi tidak semudah itu. Akankah tamparan terjadi dengan adanya reverse sweep? Karena ini best of 5, download di gamenya bukan game 1, ternyata butuh 2 game.